Tapi yang ingin saya soroti Bang Patria adalah soal bagaimana narasi-narasi yang mengkritik pemerintah terutama di bidang penegakan hukum misalnya ketika Ganjar memberikan nilai 5 untuk penegakan hukum di negeri ini itu seolah menepuk air di dulang. Jadi seperti menunjuk diri sendiri dan itu bisa kontraproduktif. Bagaimana komentar Anda soal itu? Ya, ini kan framing ya bahwa kalau umpamanya Ganjar Mahfud mengatakan sesuatu dalam konteks memberi masukan langsung dibilang kritik dan segala macam, lalu dibilang seperti judulnya di sini kan Ganjar serang Jokowi. Ini jangan lupa bahwa dalam dokumen resmi yang dimasukkan ke KPU visi misi Ganjar Mahfud ini soal kesinambungan bicaranya dari masa Presiden Soekarno bahkan sampai kemudian masa Presiden Joko Widodo dan juga bahkan PDI Perjuangan tetap terus perintahnya jelas itu adalah menghormati Pak Presiden Jokowi sebagai presiden dan kita juga dukung dan jangan lupa berbagai macam kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi itu juga merupakan ide-ide dari PDI Perjuangan seperti umpamanya kan saat ini sedang digosipkan di framing bahwa oh kok ini hilirisasi tidak akan dilanjutkan loh. Di dalam beberapa dokumen itu sudah jelas hilirisasi, industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja dari Ganjar Mahfud. Jadi saya rasa seru-seruan berbicara soal Ganjar serang Jokowi dan segala macam ini ya kita ingin menjadi lebih baik. Kalau baik dikatakan baik, mau kita perbaiki, ayo kita perbaiki. Ini sepertinya biasa saja. Nah, untuk soal party ID dan segala macam, makanya tadi di awal saya sebutkan. Kalau semua orang yang sudah belajar ilmu sosial politik elektoral, ini pasti banyak hasil yang berbeda-beda. Kami, sekali lagi saya sampaikan, juga punya survei internal yang menunjukkan kami unggul. Yang penting adalah bagaimana kami mengambil langkah dari data-data yang diambil. Jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa oh party ID, PDI Perjuangan dan segala macam. Jangan hanya lihat datanya. Kalau ngeliat namanya politik di Indonesia, saya rasa semua yang pelajar politik di Indonesia pasti tahu bahwa harus masukkan juga variabel sejarah dan variabel budaya. Dan sekali lagi tidak mudah untuk mengcapture data atau mengkuantifikasi angka dari kenapa orang memilih. Itu sampai TPS bisa berubah. Jadi tentu evaluasi akan berjalan terus. Yang penting kami terus sampaikan apa yang menjadi gagasan dari Pak Ganjar Mahfud untuk memajukan Indonesia menjadi Indonesia unggul. Baik. Oke, Mas Hensat, saya ingin Anda menganalisa soal bagaimana gaya komunikasi Ganjar ya. Meskipun tadi Bang Patria bilang yang tertulis di dokumen visi misi itu adalah narasinya keberlanjutan. Apakah Anda menangkap bahwa antara yang tertulis dalam dokumen resmi dengan yang disampaikan ke publik seperti ada perbedaan? Apakah Ganjar sekarang seperti seolah dalam kegamangan antara koalisi keberlanjutan dengan koalisi perubahan? Narasi perubahan? Ya, kalau menurut saya memang ya itu tadi imbas kekagetan itu akhirnya juga berimbas ke ketidakkonsistenan Mas Ganjar dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya gitu ya. Jadi maksud hati juga memberikan masukan kritis tapi lebih terdengar oleh masyarakat justru kritikan sementara di visi misinya adalah keberlanjutan. Nah ini memang mesti hati-hati sekali. Saya harus berseloroh bahwa sejak ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres, Mas Ganjar ini dan Pak Mahfud itu punya kesamaan yang sama, yaitu sering banyak omong tapi juga kadang-kadang banyak juga blundernya, sehingga harus berhati-hati sekali. Ini memang saya memahami bahwa pasangan ini yang paling punya tantangan untuk memperbaiki komunikasi politik karena ada perubahan yang mendasar. Jadi ini kayak pasangan Mahfud, Ganjar Mahfud ini seperti sedang naik bajai yang kemudian tiba-tiba supirnya itu belok tiba-tiba gitu ya, tapi nggak ngasih tahu gitu, sehingga pada saat mereka menata pesan komunikasi dari awal keberlanjutannya Pak Jokowi, keberlanjutan pembangunan Pak Jokowi, ini kan dalam rangka Pak Jokowi masih dalam masih dalam lingkup dukungan untuk mereka gitu. Tapi pada saat Pak Jokowi memerintahkan atau menempatkan anaknya mendampingi Pak Prabowo, otomatis konstelasi di PDI Perjuangan itu berubah. Nah, yang ada adalah sisa DNA aslinya PDI Perjuangan, yaitu perlawanan. Makanya Mas Ganjar juga saya yakin bingung yang luar biasa. Ini harus bagaimana saya menyampaikannya keberlanjutan. Sementara kalau bicara keberlanjutan pasti akan menguntungkan Gibran yang anaknya Jokowi. Sementara kalau bicara perubahan,
itu akan menguntungkan Anies Baswedan. Jadi bicara apanya ini itu yang penting. Jadi menurut saya timnya Mas Patria dan kawan-kawan itu harus segera merumuskan. Tapi kalau saran saya, jangan fokus ke Pak Jokowi, fokus saja ke Pak Prabowo karena calon presidennya dia. Oke, memang ada Mas Gibran di sana, tapi menurut saya akar rumput PDI Perjuangan itu lebih mengerti sosok Prabowo yang Orde Baru ketimbang harus menyerang Gibran yang anak Jokowi gitu menurut saya. Baik, terakhir saya berikan ke Bang Patria. Bang Patria, bagaimana komentar Anda soal usul Mas Hensat tadi agar Ganjar ini memperbaiki atau timnya merumuskan kembali strategi komunikasi yang tepat untuk Ganjar? Ya pertama ya terima kasih untuk semua ide, karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga orang-orang yang sangat inklusif dan juga sangat menerima masukan dari semua pihak. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, pasti kami akan melihat data-data yang real. Data-data yang real ini yang nanti akan menentukan berbagai macam langkah ke depannya, baik itu langkah komunikasi, daerah yang perlu disasar, dan berbagai macam. Tapi saya di dalam kesempatan ini ingin mengajak bahwa ya kalau hanya sekedar masih masukan, tidak perlu langsung dibilang serang dan segala macam. Karena ini soal gagasan itu pasti ada perkembangan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kesinambungan dari presiden pertama yang ingin diteruskan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud melalui gagasan-gagasan terutama untuk mengentaskan kemiskinan, dan cara menyampaikannya kemudian merebut hati rakyat. Saya rasa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga adalah tokoh-tokoh yang sangat orisinil, sangat genuine. Kalau kita lihat setiap kali berinteraksi dengan masyarakat sangat enak ya, sangat asik, sangat ramah dan bisa menyentuh hati. Jadi nanti kita lihat dalam perkembangan data-datanya yang bisa berubah setiap saat, bahkan kita saat ini wawancara saja data survei juga bisa berubah. Ya kita lihat saja nanti bagaimana, yang pasti kami tetap fokus, tetap semangat dengan semua masukan yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.